Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husna dengan NIM 1996141002, kelas A, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang teori hegemoni ekonomi. Berikut penjelasannya. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan dalam video ini, yang pertama yaitu apa itu hegemoni, yang kedua teori hegemoni dalam ekonomi, yang ketiga tiga tingkatan hegemoni, dan yang terakhir teori stabilitas hegemoni dalam ekonomi internasional. Baik, kita melangkah ke poin pertama yaitu apa itu hegemoni. Apa itu hegemoni? Istilah hegemoni dalam bahasa Yunani disebut eugemonia, yang menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara kota. Istilah hegemoni pertama kali digunakan oleh Plekhanov, seorang penganut Marxis pada tahun 1880. Istilah ini digunakan oleh Lenin dan kemudian dipopulerkan oleh Antonio Gramsci. Hegemoni adalah suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Selanjutnya kita melangkah ke pokok bahasan yang kedua, yaitu teori hegemoni dalam ekonomi. Teori hegemoni Gramsci adalah teori makro yang menganalisis hubungan-hubungan antara sistem ekonomi produksi negara atau political society dan masyarakat sipil atau civil society. Hubungan yang menjadi titik analisisnya adalah hubungan kekuasaan dan dominasi yang diraih melalui mekanisme konsensus, di mana berbagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat dengan menggunakan kepemimpinan politik dan revolusi intelektual serta moral. Selanjutnya kita melangkah ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tiga tingkatan hegemoni. Yang pertama yaitu hegemoni integral, yang ditandai dengan afiliasi massa yang menghendaki totalitas, di mana dalam hal ini masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Kesepakatan berjalan baik tanpa ada kontradiksi karena adanya kesatuan moral dan intelektual. Yang kedua yaitu hegemoni yang merosot, ditandai apabila dalam masyarakat kapitalis menghadapi tantangan berat dari kelas pekerja. Dan yang ketiga yaitu hegemoni minimum, yang bersandar pada kesatuan ideologis dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, kelompok hegemoni tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Baik, selanjutnya kita melangkah ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu teori stabilitas hegemoni dalam ekonomi internasional. Teori stabilitas hegemoni menjelaskan keterbukaan dan stabilitas ekonomi internasional yang memungkinkan adanya negara tunggal yang mendominasi, dengan mendefinisikan negara sebagai aktor tunggal yang nantinya akan menjadi penentu utama dalam sistem ekonomi internasional. Teori stabilitas hegemoni dapat membantu dalam menganalisis kekuatan besar yang akan menjadi hegemon dan juga dapat meramalkan masa depan politik internasional yang nantinya akan stabil atau tidak stabil. Teori ini memiliki elemen liberal dalam menciptakan perekonomian dunia yang terbuka berdasarkan pada perdagangan bebas. Selain itu, teori ini juga sangat penting karena harapan pasar internasional tersebut pada kekuatan dominan yang liberal. Tanpa adanya hegemon, dipercaya bahwa perekonomian dunia tidak akan stabil. Teori stabilitas hegemoni ini dikembangkan oleh Charles P. Kindleberger dan juga dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Robert Gilpin dan Stephen Krasner. Mereka mendeskripsikan pola hubungan ekonomi internasional
abad akhir ke-19 yang pada akhirnya mereka memandang bahwa negara Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara hegemoni yang mendorong keterbukaan ekonomi internasional global, di mana pada awalnya kedua negara tersebut bukan merupakan hegemon karena masalah yang mereka hadapi setelah Perang Dunia berakhir. Ketidakstabilan dalam hubungan ekonomi internasional pada saat itu dikarenakan ketidakmauan dari Inggris maupun Amerika Serikat untuk mengambil peran pemimpin hegemon. Namun seiring berjalannya waktu, kedua negara tersebut kemudian muncul sebagai negara dominan yang memiliki peranan penting dalam merumuskan dan membentuk sistem perekonomian global. Kedua negara ini merupakan sejarah hegemon liberal pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.